فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jin sendiri tidak mampu melihat malaikat, sementara malaikat mampu melihat bangsa jin. Ya, jangan dipikir jin itu mampu melihat malaikat, tidak. Kemudian iblis sendiri adalah termasuk di antara buyutnya bangsa jin yang ada sekarang ini. Dan saya telah menceritakan dulu tentang asal muasal iblis. Jadi agar dapat dibedakan apa itu setan, apa itu iblis, dan apa itu jin. Seluruhnya adalah bangsa jin. Makhluk berakal yang sudah Allah ciptakan cuma 3. Yang pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia. Nggak ada yang lain. Bagaimana dengan hantu? Bagaimana dengan semuanya? Tidak ada. Itu hanyalah jin yang ngerjain manusia yang memang sudah lemah akidah dan jauh daripada pemahaman agama. Orang seperti ini saja yang percaya dengan hantu-hantu dan mau dihantu-hantuin, padahal seluruhnya adalah bangsa jin. Sebenarnya enak saja, nanti akan kita uraikan bagaimana mengusir hantu-hantu itu dari rumah. Sebenarnya tidak sulit ya, yang pasti mereka itu adalah jin, tak ada yang lain. Bagaimana dengan orang yang menampakkan diri yang sudah mati? Kita katakan bahwa itu adalah pocong, kita mengatakan itu adalah kuntilanak segala macamnya, itu juga jin. Ya, jangan sampai mau dibodoh-bodohin oleh makhluk tersebut. Baik. Selanjutnya, asal penciptaan jin sudah kita jelaskan dalam ringkas. Jin diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah liat dan malaikat diciptakan dari nur. Jadi kekuatan unsur penciptaan jelas ada pada malaikat, bukan pada bangsa jin. Kemudian setan adalah seluruh bangsa jin yang sudah kafir kepada Allah dan berbaiat dengan iblis. Ini adalah setan. Setan adalah seluruh bangsa jin yang sudah kafir kepada Allah kemudian berbaiat dengan iblis, maka dia menjadi setan. Makin dia jahat, makin dia banyak berbuat yang dimurkai oleh Allah, makin jelek rupanya, bentuknya. Ya, jangan fikir jin dan setan itu besar, sebesar bapak ibu badannya. Enggak, jin dan setan itu kecil. Dia kecil, dia hanya sebesar kelereng atau mungkin saja sebesar biji kacang. Ya, jangan pikir mereka besar, tapi mereka bisa menjelma dalam bentuk besar untuk nakut-nakutin kita. Rasulullah SAW pernah dalam tahajud diganggu, kemudian beliau tangkap pengganggu itu, maka pengganggu tadi yang kelihatannya gede mengecil sampai hanya seperti seekor tikus. Kata Rasulullah, aku bisa merasakan dinginnya lidahnya saat lidahnya menjulur membasahi tangan Rasulullah SAW. Jadi setan itu, kalaulah aku tidak ingat dengan perjanjian antara saudaraku Sulaiman dengan bangsa jin, pasti ku ikat dia di tiang masjid agar besok jadi mainan anak-anak kota Madinah, kata Nabi. Jadi jin itu kalau sempat dia ketangkap sama kita, dia nggak akan bisa balik ke alamnya, tidak akan bisa balik ke alamnya. Makanya para ulama salaf kita dulu mengingatkan, kalau sempat kamu nampak atau ketemu dengan bangsa jin yang menjelma, apapun bentuknya, tangkap. Tapi untuk diapakan? Ya, maksudnya tangkap itu adalah apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menghinakannya. Hinakan. Ada sendal, lemparkan kepadanya, bismillah Allahu Akbar. Ada pasir, bismillah Allahu Akbar. Ada air, bismillah Allahu Akbar. Lempar dia dengan, jangan sampai malah kita menjerit. Nah, kalau di TV gayanya kan untuk mudah-mudahin orang, ya kan, mereka menjerit, wah, apa untungnya dengan wah gitu. Ya, yang diajarkan dalam Islam adalah sir, kan begitu kan? Usir dia. Nggak mau diusir, hanguskan. Gimana cara menghanguskannya? Bukan disiram pakai bensin, tetapi dibacakan ayat-ayat Allah atau azan. Nanti akan kita uraikan bagaimana cara mengusir mereka ketika kita ketemu secara fisik dengan mereka langsung. Kemudian iblis adalah dari bangsa jin, moyangnya jin yang bertemu dengan Adam dulu. Beda jin, setan dan iblis. Saya katakan, nah ini tidak perlu diulang kembali. Tidak semua jin adalah yang kekal, itu cuma iblis. Kekal dalam artian umurnya panjang sampai hari kiamat, cuma iblis. Seluruh jin sama dengan manusia.
kecil, kanak-kanak, ya, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua dan mati. Dan mereka bisa mati. Iblis diapakan juga tidak akan pernah mati. Bagaimanapun kita untuk berusaha menghabisi iblis, dia tidak akan pernah mati. Ya. Karena satu-satunya yang mampu menghabisi nyawa iblis adalah malaikat maut, dan itu setelah seluruh jin dan manusia lainnya serta seluruh malaikat dimatikan. Nah, baru tinggal tersisa nanti malaikat maut dengan iblis. Nah, Allah perintahkan, hai malakul maut, sekarang kutepati janjiku. Iblis sudah saatnya nyawanya dicabut. Nah, artinya tidak ada seorang pun yang bisa membunuh iblis. Ifrit bisa dibunuh. Ifrit bisa dibunuh, ya. Ifrit termasuk di antara jin yang sudah kuat. Jin yang sudah memiliki kemampuan dan kekuatan yang sangat dahsyat. Tetapi dia pun bisa dibunuh. Dengan ayat kursi yang dibacakan berulang-ulang oleh orang yang punya tauhid, insya Allah dia bisa hancur. Tapi kalau ayat kursi dibacakan oleh orang yang akidahnya saja masih kacau, makin dibaca makin ketawa jin ifritnya. Baca apa ente? Ya. Kalau kita memang tauhidnya sudah kuat, sudah benar, imannya sudah sahih, kita bacakan berulang-ulang ayat kursinya, mulai-mulai dia ketawa tuh. Lama-lama dia nangis, lama-lama minta ampun, dan lama-lama dia hangus. Jadi jangan sampai kita, kok nggak mempan ya, ketawa-ketawa dia. Itu awalnya, teruskan.